Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan kitab tauhid. Pembahasan kita yang terakhir insyaallah sampai pada bab yang ke-10, dan insyaallah kita memasuki bab yang ke-11 pada hari ini. Babu la yudbahu lillahi fi makanin yudbahu fihi li ghairillah. Ya, kalau punya terjemahan, bab tentang tidak bolehnya menyembelih binatang yang dilakukan di tempat yang mana tempat itu digunakan untuk menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Jadi kalau kita melihat bahwa di dunia ini banyak tempat-tempat kesyirikan, banyak tempat-tempat yang di sana dilakukan kesyirikan, entah itu kuburan atau tempat-tempat ibadah orang-orang musyrikin, atau tempat yang dikeramatkan, ya, banyak. Nah, sekarang bab ini berkaitan dengan larangan menyembelih. Kalau misalnya seorang bernazar, dia bernazar untuk menyembelih sesuatu, seekor binatang, entah itu ayam atau kambing atau sapi. Kemudian dia bernazar untuk menyembelih hewan tersebut. Nah, dilihat niatnya itu atau tempat penyembelihannya itu apakah ada di tempat yang terjadi kesyirikan atau tidak. Kalau di tempat yang terjadi kesyirikan, maka tidak dibolehkan. Oleh karena itu beliau menyebutkan sini babu la yudbahu lillah, bab tentang tidak boleh menyembelih karena Allah di tempat yang di situ ada sembelihan bukan karena Allah. Ya, bab larangan menyembelih hewan di tempat yang mana di situ digunakan untuk menyembelih hewan bukan karena Allah. Padahal niatnya ini untuk Allah. Seorang yang bernazar ini dia niat karena Allah. Ya. Makanya kita tidak boleh pada hakikatnya mendatangi tempat-tempat yang di situ terjadi banyak kesyirikan. Ya, dulu ketika kita masih jahil, tidak mengerti, terkadang kita mendatangi tempat-tempat wisata, yang mana tempat-tempat wisata itu banyak kesyirikan yang terjadi di situ. Tapi karena ketidaktahuan dahulu, ya mungkin pernah ke sana, ya, walaupun itu hanya ini bukan untuk berbuat sesuatu di situ, hanya sekedar wisata. Namun ini sebetulnya hal-hal yang tidak boleh dilakukan, karena ini termasuk mendukung atau paling tidak memberikan andil kepada perbuatan-perbuatan syirik, walaupun seorang tidak melakukannya, walaupun seorang tidak mengerjakannya. Hampir ada beberapa tempat di masyarakat negeri kita itu yang di sana terdapat kesyirikan, seperti candi-candi, ya, atau tempat-tempat wisata lainnya, ya, misalnya di di satu tempat yang di sana terjadi banyak kesyirikan. Nah, apalagi kalau melakukan nazar di tempat itu, datang saja kita tidak dibenarkan, karena seakan-akan kita itu mendukung, walaupun sebetulnya tidak. Mungkin niatnya sekedar wisata, tapi dan kita membayar tempat itu. Ketika masuk misalnya ada bayarannya, ada karcisnya, itu artinya kita ikut membantu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kalian dalam berbuat baik dan takwa,
dan jangan kalian menolong dan berbuat dosa dan permusuhan. Ya. Kemudian dalil yang dibawakan ya oleh penulis rahimahullah taala yaitu firman Allah azza wa jalla tentang larangan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin untuk sholat di masjid Dirar. Yang mana masjid Dirar ini masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikin untuk memecah belah kaum mukminin. Ya. Padahal itu secara zahir masjid. Tetapi ketika fungsi masjid itu bukan karena Allah dibangun, Allah melarang melakukan sholat di tempat di masjid tersebut. Apalagi di tempat-tempat yang terjadi kesyirikan. Ya. Wa qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la taqum fihi abadan. Jangan sekali-kali kamu sholat di masjid itu selamanya. Jadi ini ada kisahnya. Ada kisah ketika Nabi alaihissalam akan pergi untuk perang Tabuk. Itu orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin membangun masjid. Kemudian Nabi SAW dipersilahkan, ayo sholat di masjid kami gitu. Ini kami bangun untuk para fuqara, untuk orang-orang yang lemah, kata mereka. Nah, karena Nabi alaihissalam sedang dalam perjalanan menuju Tabuk dan para sahabat untuk perang Tabuk, maka beliau mengatakan kepada yang meminta untuk sholat di masjid itu, kami dalam perjalanan. Ya, jadi kami tidak mampir, tapi nanti insya Allah pulang dari Tabuk kami akan mampir sholat di masjid tersebut. Karena Rasulullah belum tahu, Allah belum memberitahukan tentang masjid ini. Ya, kita baca ayatnya. Ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-107 dan 108. Allah Ta'ala berfirman, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Tujuan mereka adalah untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang beriman, orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Nah, siapa yang dimaksud dengan orang yang ditunggu? Yang mana orang ini telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sebelumnya? Disebutkan di sini, yang dimaksud dengan orang ini adalah ya orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Dia ini seorang pendeta Nasrani, tinggal di bernama Abu Amir, yang mereka ya tunggu-tunggu kedatangannya dari negeri Syria dan negeri Syam. Pendeta ini ya, mereka menunggu orang ini untuk melaksanakan sholat di masjid yang mereka dirikan, serta membawa tentara Romawi yang akan memerangi kaum muslimin. Tetapi Abu Amir ini tidak jadi datang karena dia mati di Syria sebelum melaksanakan niatnya itu. Ya, langsung mati. Dipanggil ya ini intinya meninggal. Dan masjid yang didirikan kaum munafik itu diruntuhkan atas perintah Rasulullah SAW berkenaan dengan wahyu yang diterimanya setelah kembali dari perang Tabuk.
Padahal Rasulullah sudah janji. Ya, karena beliau belum dapat informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang pembangunan masjid itu. Sehingga beliau mengatakan, kami dalam perjalanan ke Tabuk, nanti kalau pulang kami mampir. Nah, ketika perjalanan balik dari Tabuk, Allah turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah mengatakan, janganlah engkau melaksanakan sholat di masjid tersebut selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya, yaitu Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang pertama kali dibangun sebelum Masjid Nabawi. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama berhenti di Quba. Quba dan Masjid Nabawi kurang lebih 3-4 km jaraknya, kurang lebih. Nah, dibangunlah masjid di situ. Baru kemudian beliau ke yang sekarang ini jadi lokasi Masjid Nabawi. Itu dibangun masjid di Masjid Nabawi itu. Tapi masjid pertama yang dibangun di Quba. Nah, makanya Allah mengatakan masjid yang dibangun di atas takwa, yang pertama kali dibangun itu lebih pantas untuk kamu melaksanakan sholat di dalamnya, karena di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, ya, dan Allah menyukai orang-orang yang senantiasa berupaya untuk membersihkan diri mereka. Jadi penulis kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ya, beliau memberikan contoh, ya, dan ini dalil. Kalau saja di masjid, yang itu masjid dibangun, tapi karena tujuannya bukan karena Allah, untuk memecah belah kaum muslimin, dilarang sholat di situ. Nah, bagaimana dengan menyembelih hewan di tempat yang di sana ada kesyirikan? Paham ini ya? Jadi itu maksud beliau. Ya. Makanya kita tidak boleh melakukan satu hal yang berkaitan dengan ibadah, walaupun itu mungkin sunnah, tapi di tempat-tempat yang di sana ada kesyirikan. Tidak boleh. Tidak dibenarkan. Iya. Karena nanti akan dijadikan contoh oleh orang-orang awam. Disebutkan di sini tentang judul dari bab ini, bahwa penulis kitab ini, ya, memberikan isyarat kepada kita apa yang terjadi dahulu di Najd, di tempat beliau. Terjadi kesyirikan, nazar di tempat-tempat yang syirik, di kuburan-kuburan para wali, mereka bernazar. Ya, makanya ini tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Ya, ini landasannya. Ketika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, la takum fihi abadan, jangan kamu bangun, jangan kamu sholat di masjid itu selama-lamanya. Ya, ini namanya Masjid Ad-Dirar, Masjid Dirar. Ya, yang tujuan dibangun untuk memecah belah kaum muslimin. Ya, yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-107. Ya. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan. Itu sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-107. Ayat ke-108 lanjutan dari ayat sebelumnya, Allah mengatakan la takum fihi abadan. Jangan sekali-kali kamu sholat di tempat tersebut, di masjid tersebut. Ya, jadi masjid Dirar. Sedangkan masjid yang disebutkan la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin, masjid yang dibangun di atas ketakwaan pada hari pertama hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, ahaqqu an taquma fi, itu lebih pantas kamu sholat di masjid tersebut. Ini perintah Allah kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wa huwa Masjid Quba,
Masjid tersebut adalah Masjid Quba. Faqad ussisa 'ala taqwa. Masjid ini dibangun betul-betul karena ketakwaan kepada Allah. Bukan untuk memecah belah kaum muslimin seperti orang munafikin yang membangun masjid di Dirar. Tapi ini masjid dibangun di atas takwa. Min awwali yaumin, pada hari pertama kedatangan Nabi SAW di kota Madinah ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Sedangkan Masjid Dirar itu dibangun, disebutkan di sini, dibangun oleh orang munafikin sebelum Nabi SAW pergi ke Tabuk. Sebelum beliau ke Tabuk, lalu mereka datang kepada beliau, ya, kemudian mereka minta kepada beliau untuk sholat di masjid tersebut. Dan mereka menyebutkan bahwa mereka bangun itu untuk orang-orang fuqara, ya, untuk orang miskin, ya, orang-orang yang cacat. Jadi tidak usah ke Masjid Nabawi, jauhan, biar sholat di situ. Ini kata mereka. Maka kata Nabi SAW bahwa inna ala safar, kami ini sedang dalam perjalanan. Walakin idza raja'na insyaallah, tapi nanti kalau pulang kami akan mampir untuk sholat. Nah, ketika Nabi SAW pulang dari Tabuk, ya, kemudian tinggal 1 hari sampai kota Madinah, itu Allah SWT turunkan wahyu yang menyebutkan jangan sholat di masjid tersebut. Bahkan beliau mengutus sebagian sahabat untuk apa? Menghancurkan masjid tersebut sebelum beliau tiba di kota Madinah. Beliau utus duluan, hancurkan masjid itu. Karena masjid ini masjid itu memecah belah kaum muslimin. Kemudian turunlah ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Nah, jadi kalau saja masjid, ya, dia gambar secara umum itu masjid, tapi ketika niat membangunnya, fungsinya bukan untuk ibadah kepada Allah, tapi ada tujuan lain, itu dilarang sholat di situ. Apalagi menyembelih, ya, hewan, bernadar yang itu ibadah kepada Allah Ta'ala, bernadar menyembelih di tempat-tempat yang di sana terjadi kesyirikan. Ini maksud dari bab ini. Kemudian kata beliau al-muallif, wa an Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu qala, dari Thabit bin Dhahhak, ya, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, beliau seorang sahabat yang terkenal, nadhara rajulun, pernah ada seseorang di zaman Rasulullah SAW, itu dia bernadar, an yanhara ibilan bibuwanata, dia bernadar bahwa dia akan menyembelih seekor unta di sebuah tempat yang namanya Buwanah. Buwanah ini di sebelah baratnya Madinah. Yambu, salah satu kota pelabuhan terkenal di Madinah, ya, di arah barat Madinah, namanya Yambu, Al-Yambu. Nah, Buwanah ini terletak di situ. Dia bernazar untuk menyembelih di tempat tersebut. Fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang akan bernazar ini tadi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya tentang nazarnya di tempat itu. Faqal, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Apakah di sana ada berhala yang disembah di zaman jahiliyah di Buwanah itu? Ada enggak di situ? Ada berhala enggak di situ? Qalulah, para sahabat menjawab, enggak ada di sana. Tidak ada berhala tersisa dari zaman jahiliyah yang disembah di tempat tersebut. Qalulah.
Kemudian beliau bertanya lagi, fahal kana fiha idun min a'yadihim, apakah di sana ada di tempat itu ada tempat yang di sana untuk peringatan hari-hari raya mereka di zaman jahiliyah? Qalula, kata para sahabat tidak ada. Faqala Rasulullah SAW, setelah beliau tabayyun, ya, beliau cross check tentang tempat itu, ya, maka beliau bersabda, faqala Rasulullah SAW, beliau SAW bersabda, aufi binadhrika, silahkan laksanakan nazarmu di tempat itu, di buana tersebut. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Karena kalau seorang bernazar tapi nazarnya itu ada maksiat, mengandung maksiat pada Allah Ta'ala, maka tidak boleh lakukan nazar itu. Tidak boleh melakukan nazar tersebut. Jadi nazar itu hanya dalam ketaatan kepada Allah. Kalau nazar untuk maksiat pada Allah tidak boleh lakukan. Wala fi ma yamluku ibnu Adam. Ya, demikian pula ya nazar yang tidak dikuasai, seorang tidak mampu melaksanakannya. Ya. Yang di luar hak milik atau di luar kemampuan seseorang. Ini tidak boleh tidak dilaksanakan. Nah, tentang hal ini, ya, hadis Sabit bin Dhahak radhiyallahu an, hadis ini hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, dan hadis yang sahih, ya. Di dalam hadis ini disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa ini menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya kita ini melakukan amalan-amalan ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya di tempat-tempat yang di sana dilakukan untuk kesyirikan. Tidak boleh. Tidak boleh kita melaksanakan ibadah di tempat tersebut, menghindar. Ya. Nah, kita banyak mendengar tentang terjadi kesyirikan pada sebagian masyarakat, ya, di tempat-tempat misalnya di kuburan atau tempat-tempat yang dianggap itu dikeramatkan, ya. Itu tidak boleh seorang melakukan ibadah di tempat tersebut, ya. Tidak boleh melakukan ibadah di tempat tersebut karena ini adalah satu hal yang dilarang. Ini mendukung mereka, ibaratnya begitu. Kemudian juga tentang nazar dalam ketaatan pada Allah lakukan. Tapi nazar dalam maksiat pada Allah tidak boleh lakukan. Misalnya ada orang bersumpah, saya bernazar, ya, atau bersumpah demi Allah, karena dia mungkin ribut dengan keluarganya, dia bersumpah, saya tidak akan menginjakkan kaki saya di rumahmu. Ini nanti apa artinya? Memutus silaturahim. Karena tidak boleh. Wallahi, aku tidak akan menginjakkan kakiku di rumahmu. Sumpah ini harus dibatalkan sumpahnya. Karena ini masih maksiat, memutus silaturahim. Dia harus membayar kafarah sumpah. Ya, memberi pakaian kepada 10 orang, atau memberi makan kepada 10 orang, atau puasa, atau membebaskan budak, atau berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Itu kafarah sumpah, kafaratul yamin namanya. Nah, jadi kalau seorang bersumpah itu hati-hati, ya, tidak boleh sumpah dalam bermaksiat pada Allah atau bernazar dalam maksiat pada Allah Ta'ala. Seorang bernazar,
kalau anak saya lulus dari universitas ini, ya aku bernazar membuat syukuran, mengundang bidu wanita dari Jakarta misalnya gitu. Ya tidak boleh. Itu nazar yang tidak dibolehkan. Karena masih maksiat. Dia harus membayar dengan kafaratul yamin. Intinya bahwa nazar yang ada maksiatnya itu tidak dibolehkan. Tapi nazar untuk taat pada Allah silakan lakukan. Kalau anak saya lulus, ya saya akan berpuasa 3 hari atau 7 hari misalnya. Atau saya akan membagi beras kepada 10 orang fuqara misalnya. Itu boleh karena ketaatan pada Allah. Tapi kalau nazar untuk maksiat, ini dilarang. Jadi inti dari apa bab ini, yaitu tidak boleh melakukan ketaatan, ya, hal-hal yang disyariatkan oleh Allah di tempat-tempat yang di sana terdapat kesyirikan. Ya, ada seorang mengunjungi Candi Borobudur misalnya, masuk waktu zuhur bawa sajadah, ya, terus cari tempat di mana ya arah kiblat ya, tapi daerah sekitar candi, sholat zuhur sana, boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Karena situ ada tempat kesyirikan. Ada orang-orang jalan ke Pulau Dewata sana, pergi di Gua Lowo, ya mungkin ada yang pernah ke sana. Tahu Gua Lowo? Di Bali. Ya, ada gua sana, gua hanya lowoto yang di situ, tempat peribadatannya mereka. Itu dianggap keramat. Kalau masuk situ harus pakai ikatan kuning. Semua, siapa saja, ya Muslim, Nasrani, siapa ingin masuk ke situ harus pakai ikat kain kuning. Sana terus kemudian datang waktu sholat daerah situ. Ini hukumnya haram, tidak dibolehkan. Ya. Jadi An-Nabi SAW memerintahkan untuk menepati nazar itu dalam hal-hal yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh yang mengandung kesyirikan atau kemaksiatan pada Allah Ta'ala. Bab yang kita baca ini ada beberapa hal penting. Yang pertama, kita telah memahami tentang tafsir dari ayat 108 surat At-Taubah, la taqum fihi abadan. Ini tentang masjid di Tiror. Padahal itu masjid, ya, yang dibangun itu tempat ibadah kaum muslimin. Namun karena yang membangunnya adalah orang-orang munafikin dengan niat yang jelek, Rasulullah SAW bahkan menghancurkannya. Allah melarang sholat di tempat tersebut. Kemudian bahwa annal ma'siyah qad tu'athir fil ard kadzalika ta'ah, bahwa perbuatan-perbuatan maksiat itu ada pengaruhnya terhadap bumi ini. Demikian pula perbuatan ketaatan ada pengaruhnya. Ya, tempat-tempat yang banyak kemaksiatannya, misalnya bisa jadi diturunkan azab oleh Allah Ta'ala, dan itu sudah terjadi. Kisah-kisah umat-umat terdahulu. Sedangkan tempat-tempat yang di situ penduduknya taat, beribadah pada Allah, ini dijaga oleh Allah Ta'ala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ketika saya menulis masalah ini tentang larangan melakukan nazar penyembelihan di tempat-tempat yang di situ terjadi kesyirikan, ini beliau mengambil dalil dari kejadian tentang masjid yang disuruh dihancurkan dan tidak boleh sholat di masjid Tiror tersebut. Maka demikian pula
ibadah-ibadah yang lain kalau dilakukan di tempat-tempat yang di situ ada tempat-tempat kesyirikan, maka hukumnya haram, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Jadi pendalilan yang sangat bagus dari penulis buku ini, ya, beliau mengkiaskan dengan ya tempat-tempat kesyirikan itu dengan masjid yang dilarang untuk sholat di situ, padahal itu masjid. Tapi karena di situ ada hal yang mengandung kemaksiatan, memecah belah kaum muslimin, maka dilarang sholat tempat itu. Kemudian bahwa seorang boleh bernazar khusus di satu tempat, ya. Tapi selama tempat itu bersih dari kesyirikan, ya, boleh. Misalnya seorang bernazar, dia ingin bersedekah. Kalau anak saya lulus, saya bernazar untuk memberikan sedekah berupa sembelihan kambing dan dagingnya dibagi-bagian kepada kaum muslimin di daerah ini. Boleh apa tidak? Boleh. Ya. Jadi bernazar untuk di tempat tertentu, daerah tertentu. Selama yang melaksanakannya itu adalah orang-orang yang bertauhid, melaksanakan amanah dengan baik, maka itu hal yang boleh. Tidak dilarang. Kemudian berikutnya, larangan, ya, untuk melakukan nazar di tempat-tempat yang situ bekas-bekas kesyirikan, walaupun sudah dihilangkan, tidak boleh. Walaupun sudah dihilangkan. Ya, mungkin di mana tempat yang kita mungkin tahu di situ dulu ada tempat situ syirik. Kemudian sudah bersihkan tempat itu, ya. Ada orang ingin bernazar di situ, tetap tidak boleh. Ya. Ya, contoh-contoh realnya wallahu alam, ya, mungkin ada yang terjadi di suatu tempat, satu daerah, di situ ada tempat-tempat kesyirikan, meskipun sudah dihilangkan, maka tidak boleh melakukan nazar tempat-tempat tersebut. Ya, ini disebutkan di sini tentang authal jahiliyah, yang mana dahulu di sana ada patung-patung sembahan-sembahan jahiliyah. Walaupun sudah dihilangkan, tetap dilarang oleh Nabi SAW. Makanya beliau bertanya, ketika sahabat ini mengatakan bahwa aku ingin bernazar, ya, Sabit bin Tuhaq, aku bernazar di daerah Buana, yang ditanya oleh Rasulullah, apakah di sana itu dulu ada berhala jahiliyah, ya, di tempat tersebut? Apakah di sana dulu ada tempat-tempat yang orang jahiliyah mengadakan hari raya? Ya, itu pertanyaannya. Nah, jadi menunjukkan tidak dibolehkannya melakukan hal tersebut atau nazar di tempat-tempat yang di situ merupakan bekas-bekas kesyirikan. Kemudian larangan menyerupai orang-orang musyrikin. Larangan menyerupai perbuatan orang-orang musyrikin dalam hari-hari raya mereka, meskipun seorang tidak bermaksud. Nah, kadang-kadang kita ini, ya, dengan alasan libur, harinya hari raya apa misalnya agama lain, ayo yuk makan bersama yuk di restoran ini. Itu sebetulnya hal yang sebaiknya dihindari. Walaupun bukan kita yang rayakan, karena itu hari libur, diundang keluarga makan di sini. Seakan-akan kita rayakan. Kalau mau undang keluarga, ya lain kan, jangan cari hari tersebut. Ya, karena itu hari raya mereka. Sebagaimana mereka makan-makan, kita pun ikutan makan-makan, apa bedanya? Ya. Walaupun alasan hari libur. Ya, maka ini harus kita hindari. Ya, ditunda aja. Ditunda. Jangan di hari libur tersebut. Ya, cari hari yang lain.
Kemudian poin yang berikutnya, tidak boleh nazar dalam bermaksiat pada Allah. Sudah kita jelaskan tadi. Tidak boleh bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la nazar li ibni Adam fi ma la yamluk. Bani Adam itu tidak boleh bernazar sesuatu yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Dia tidak kuasai melakukannya. Karena itu akan membebani dirinya sendiri. Ya, membebani diri sendiri. Kemudian bab yang berikutnya, babu minasyirki an-nadhru li ghairillah. Bab tentang termasuk kesyirikan itu adalah bernazar bukan karena Allah. Ya, contohnya, kalau anakku lulus, aku akan bersedekah dengan bernazar menyembelih hewan untuk wali fulan, wali yang dikeramatkan. Ini tidak dibolehkan, karena nazar bukan karena Allah. Nazar bukan karena Allah. Jadi termasuk yang dari perbuatan syirik adalah nazar bukan karena Allah. Dalil yang dibawakan oleh penulis kitab ini adalah qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala dalam surat Ad-Dahr, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ini diantara penjelasan Allah ta'ala tentang orang-orang yang mereka adalah penghuni surga. Ya, mereka penghuni surga. Apa yang mereka lakukan sebagai penghuni surga itu ketika mereka di dunia? Saya bacakan ayatnya ya secara lengkap. Bin nadri. Disebutkan dalam surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr tentang ahli surga, ya, yaitu mereka akan diberikan minuman ainan yashrabu biha ibadullah, mata air yang akan di surga yang akan diminum oleh hamba-hamba Allah, yufajjiruna tafjira, yang mana mata air itu memancar dengan kuatnya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira. Mereka ketika di dunia dahulu penghuni surga itu selalu menepati nazar mereka, menepati. Wa yakhafuna yawman, dan mereka takut akan suatu hari, yaitu hari kiamat, kana syarruhu mustatira, yang mana hari itu ancamannya, ya, hari itu mencakup. Tak ada orang tidak takut dari kiamat itu. Pada takut, ya. Kemudian mereka ketika di dunia, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makan kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada para tawanan. Mereka berikan makan itu liwajhillah, betul-betul karena Allah, karena wajah Allah. Padahal mereka butuh makanan itu, tapi mereka berikan pada orang lain yang lebih butuh. Nah, ini diantara ya sifat-sifat ahli surga itu. Ya, yufuna bin nadri, mereka menepati nazar-nazar mereka. Ya, tentu nazar di sini nazar karena Allah. Makanya nazar bukan karena Allah itu syirik. Ini dalilnya. Kemudian dalil yang kedua, firman Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh. Apa saja yang kalian infakkan dari suatu nafkah, sedekah, suatu sedekah, aw nadartum, atau apa yang kalian nazarkan, min nadrin, dari suatu nazar, yang namanya nazar ini karena Allah, fa innallaha ya'lamuh, sungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Allah Maha mengetahui.
Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang apa yang kalian niatkan, apa yang kalian kerjakan, ya. Kalau betul-betul karena Allah, ya, jadi Allah mengetahui niat-niat kalian. Adapun nazar yang bukan karena Allah, maka ini hukumnya adalah haram. Nah, orang-orang yang bernazar karena Allah, dan yang mana Allah Maha mengetahui tentang nazar-nazar manusia, kalau mereka betul-betul mereka melakukannya karena Allah, ya, maka mereka akan diberikan balasan yang besar oleh Allah Ta'ala, karena mereka melakukan untuk wajah Allah. Mereka ikhlaskan karena Allah semata-mata, ya. Adapun nazar yang dilakukan bukan karena Allah, seperti seorang bernazar untuk matahari atau bulan atau kuburan dan yang lainnya, maka ini adalah syirik, ya. Termasuk apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ada sedekah bumi, ada tidak tahu apa, mereka ke laut, ya, dikasih makanan untuk apa namanya dewa-dewa yang mereka percaya. Sebagian kaum muslimin melakukan hal itu. Ini semua jelas syirik pada Allah Ta'ala. Syirik, ya. Nah, ini hal-hal yang tidak dibolehkan. Nah, nazar yang bermaksiat dan bersyirik pada Allah Ta'ala ini adalah sesuatu yang haram, yang tidak boleh dilakukan, ya, tidak boleh dilakukan. Adapun diperintahkan adalah yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wafis sahih, dalam sahih Bukhari, ya, dalam sahih Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, qalat, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man nadhara an yuti Allah falyuti'hu, barang siapa yang dia bernazar, ya, dengan niat untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia lakukan nazarnya, laksanakan nazarnya. Wa man nadhara an ya'siyallaha fala ya'sihi, dan barang siapa yang dia bernazar untuk bermaksiat pada Allah, maka jangan dia lakukan hal tersebut, ya, jangan dia lakukan nazar tersebut, ya. Ini dari Aisyah Ummul Mukminin, ya, orang yang paling mengetahui tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu Ummul Mukminin. Nah, beliau menjelaskan apa yang beliau dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang dia bernazar untuk taat pada Allah, maka hendaknya dia melaksanakan nazarnya, karena nazar itu betul-betul karena Allah, khalis lillah, maka wajib dia mengerjakannya, ya, dan dia menjadi ibadah nazar itu. Nah, semua ulama bersepakat bahwa orang yang bernazar karena Allah untuk taat pada Allah Ta'ala, ya, ini harus dia lakukan. Contohnya nazar untuk taat pada Allah Ta'ala, bahkan nazar ini dengan syarat, misalnya sebutkan di sini, waqad ajma'al ulama'u ala anna man nazara ta'atan, para ulama sepakat barang siapa yang dia bernazar untuk satu ketaatan, li syartin, bahkan mungkin dia beri syarat, yarjuhu, yang mana syarat ini dia berharap agar terlaksana,
Ya. Contohnya, jika Allah menyembuhkan saudaraku yang sakit, maka aku bernazar untuk memberikan sedekah sekian. Para ulama ijma sepakat dia wajib melakukannya kalau saudaranya sembuh. Kalau meninggal ya enggak, ya. Kalau saudaranya meninggal ya tidak wajib dia bernazar. Tapi kalau saudaranya itu sembuh, maka dia harus membayar, melaksanakan apa yang dia nazar tersebut. Ya, jika saudara saya sembuh, saya memberikan sedekah sekian misalnya. Kalau sembuh, maka dia harus lakukan apa yang dia nazar. Ini wajib ini merupakan ijma ulama, sepakatan ya, tentang wajibnya melaksanakan nazar ini. Kalau syarat itu terjadi, kan syaratnya kalau disembuhkan. Artinya kalau tidak disembuhkan ya dia tidak melakukannya. Nah, ini tentang beberapa hukum berkaitan dengan nazar. Tapi nazar maksiat tidak dibolehkan, seperti yang saya contohkan tadi. Ya, saya bernazar kalau ada rezeki, ya, ketika anak saya kawin nanti saya meriahkan dengan bidu wanita. Ya, ini maksiat ya, kepada Allah Taala, maka tidak dibolehkan. Nah, yang diambil dari bab ini, yang pertama adalah kewajiban untuk melaksanakan nazar. Jika memang sudah dia nazarkan, maka harus lakukan. Dan perlu diketahui ada beberapa hadis Nabi SAW menyebutkan nazar itu adalah perbuatan orang yang pelit. Jadi pada hakikatnya memang sebagian ulama memakruhkan, ya, karena dia kaitkan satu ibadah dengan yang minta ada pamrihnya. Ya. Jika anak saya sembuh dari sakit, saya akan puasa 7 hari. Puasa ini ibadah, ya, yang dilakukan itu adalah amal yang baik. Amal ibadah puasa sunnah, Senin Kemis. Tapi dikaitkan ibadah puasa ini ada pamrihnya. Kalau anaknya sembuh, ya, itu, maka sebagian ulama memakruhkan, karena ada hadis yang menyebutkan, ya, ini orang yang bernazar seperti ini termasuk yang orang yang bakhil, pelit, ya, pelit. Tapi kalau sudah dia ucapkan, sudah dia niatkan, ucapkan, harus dia lakukan. Harus dia lakukan. Ya. Kalau dia sudah nazar dan terjadi apa yang dia inginkan, maka dia harus lakukan nazarnya. Jika anak saya lulus, saya akan berpuasa 7 hari. Betul anaknya lulus, masuk dalam satu perusahaan untuk bekerja, misalnya. Lulus, masuk kerjaan, maka dia harus puasa 7 hari. Kalau misalnya sebelum puasa 7 hari dia meninggal, maka keluarganya harus melaksanakannya. Ya, tidak bisa dengan bayar fidyah, tidak bisa, harus puasa. Ya, seorang ibu bernazar, jika anak saya lulus masuk ke Universitas Islam Madinah, aku akan puasa 6 hari. Betul anaknya diterima di Madinah, sebelum dia melakukan puasa 6 hari meninggal. Ya, suaminya tahu bahwa istri saya itu nazar kalau anakku diterima dia puasa 6 hari, maka suaminya yang berpuasa. Ya, tak bisa pakai bayar fidyah, kasih makan 6 orang, enggak. Harus lakukan. Ya, harus lakukan dari walinya atau keluarganya. Mungkin anaknya bilang pada ayahnya, ya, biar aku saja yang puasa untuk menggantikan yang diinikan oleh
bunda misalnya. Nah, anaknya yang puasa boleh, atau suami. Dan niatnya itu untuk amalkan nazar itu niatnya. Niatnya untuk melaksanakan nazar. Ya. Kalau ada yang tahu, kalau tidak ada yang tahu ya sudah, karena memang dia tidak bisa melaksanakannya, yaitu antara dia dengan Allah SWT. Ya. Tapi yang tahu harus mengerjakannya. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya, silakan. Monggo, kalau ada yang bertanya. Baik, sini ada pertanyaan. Apakah jika lagi safar dan tiba waktu sholat, kita berhenti di masjid dan sholat jamaah di sana? Masjidnya pelaku misalnya hal bid'ah, apakah dibolehkan? Ya, kita itu pada umumnya, yakni pertama kita husnudzon, prasangka baik dulu. Kalau kita mengetahui masjid ini mungkin masjid ini banyak hal-hal yang bid'ah, ya kita coba cari masjid yang lain kalau kita tahu. Tapi kalau tidak tahu tidak ada masalah. Ya, karena pada dasarnya memang masjid-masjid itu pada dasarnya adalah untuk kita mengerjakan sholat. Ya, bisa juga kita melakukannya setelah mereka sholat misalnya. Ya, setelah mereka sholat baru kita sholat. Jadi kita tidak melakukan ya atau terlibat dalam bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Ya. Nah, kita sering kali kadang-kadang kalau jalan di dalam perjalanan lihat masjid ya belok, ya, sholat di situ. Kadang-kadang bertemu dengan jamaah mereka, kadang-kadang tidak. Ya. Tapi kalau kita tahu masjid ini, oh ini bukan masjid sunnah misalnya, pada umumnya kita mencari masjid yang lain. Pada umumnya kita mencari masjid yang lain, yang lebih dekat dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pertanyaan lain silakan. Ustaz, ya. Kita jalani nggak sama dalam kota, terus di jalan kita sholat di masjid. Kita kan nggak wajib jamaah. Kalau di masjid tersebut itu ada yang jamaah. Aksan mana kita sholat sendiri memanjangkan sholat atau ikut jamaah tersebut? Kalau sholat sedang berjamaah, kita hendaknya masuk ikut berjamaah. Bahkan orang yang safar, dia masuk di satu masjid, situ ada sedang sholat, ikut gabung dengan mereka. Sholat dengan orang mukim. Nah, nanti setelah mereka sholat, kalau misalnya kita masuk masjid itu sholat duhur, padahal kita mau jamak duhur asar. Karena kita menjadi makmumnya orang yang mukim, maka kita ikut sholat mukim 4 rakaat. Nanti setelah selesai sholat duhur 4 rakaat, baru kita sholat asar dikosor jadi 2 rakaat. Jelas ini ya? Jadi kalau kita masuk satu masjid ada sholat, ikut mereka yang sholat. Kalau tidak mau, tidak usah masuk. Kalau tidak mau sholat dengan mereka, tidak usah masuk di masjid itu. Ya. Tapi kalau kita memang ingin sholat bersama mereka. Kadang-kadang kita ini perlu sholat di masjid-masjid yang juga di sana mungkin tidak ada contohnya. Kita untuk memberi contoh pada mereka. Inilah sholatnya aku, bukan memperlihatkan, ada memberi contoh tentang sholat kita. Gitu. Jadi niat udah dakwah. Boleh. Yang lain silakan. Ada yang bertanya? Sudah belum? Masih ada 7 menit. Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi kewajiban untuk melaksanakan nazar bagi orang bernazar, dan nazar itu nazar yang bersifat ketaatan. Makanya kalau nazar itu jangan berat-berat lah, ya. Seorang kalau bernazar jangan yang berat, karena kita membebani sesuatu yang Allah tidak bebankan sebetulnya. Tapi karena kita membebani diri kita sendiri, harus lakukan itu. Jadi apa sih nazar itu? Nazar itu seorang mewajibkan dirinya untuk melakukan satu ibadah yang Allah tidak wajibkan padanya. Itu arti nazar. Ya. Dia mewajibkan dirinya melakukan satu amal ibadah yang Allah tidak wajibkan pada dia. Seperti tadi puasa. Kalau anak saya lulus, saya puasa 6 hari. Padahal tidak ada kewajiban. Kalau anaknya lulus untuk puasa 6 hari, tapi karena dia nazar, maka
dia harus lakukan. Ya. Dan perlu diketahui bahwa nazar ini wallahu a'lam ya, harus diucapkan. Kalau masih dalam hatinya belum diungkapkan, tidak usah dilakukan. Tapi kalau dia sudah ucapkan, ya, maka lakukan, harus. Itu. Dia ucapkan, ya. Karena selalu contoh-contoh nazar itu dan ucapan. Apabila anak saya lulus, saya akan puasa 6 hari. Oleh karena itu orang yang dengar, yang tahu itu dia wajib lakukan kalau orang itu berhalangan melakukannya. Setelah anaknya lulus, istrinya sakit berat misalnya, dan tidak mampu puasa, maka yang lain berpuasa, ya, familinya. Nah, hati-hati ucapannya, hati-hati. Kemudian yang berikutnya, nazar ibadah itu kalau memang untuk ibadah pada Allah Ta'ala tidak boleh dialihkan kepada selain Allah. Ya, karena itu syirik jatuhnya. Syirik. Kemudian nazar yang bersifat maksiat kepada Allah tidak boleh dikerjakan. Seperti tadi, niat silaturahmi, dia memutus silaturahmi sampai bersumpah, ya. Iya. Misalnya gini ya, ini mungkin contoh kasus. Ada seorang melahirkan, punya anak. Mungkin dia bersengketa dengan saudaranya. Saudara itu tidak datang melihat anaknya, padahal dia punya bayi. Dia bersumpah, wallahi, ya, kalau kamu punya anak, aku tidak akan datang. Dia sumpah, ya. Ini sumpah namanya, yamin. Ini yamin. Nah, ini tidak boleh lakukan. Kalau misalnya saudara punya anak, dia harus batalkan sumpahnya. Dia datang, karena sumpahnya tadi itu memutus silaturahim. Ya, makanya kalau memang tidak mau datang, sudah diam aja, tidak usah diomongkan. Ya, tidak usah disumpah demi Allah, wallahi aku tidak akan ini. Tidak usah. Kalau memang niat tidak mau datang, diam. Awas kau ya. Tapi dalam hati, ya, kau punya anak, aku tidak mau datang. Tapi di hati, tidak usah diucapkan. Siapa tahu Allah merubah hatinya. Allah merubah hatinya, dia datang. Ini contoh sumpah atau nazar yang di sana mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bernazar, contoh nazar bukan karena Allah. Ada tanah ini bagus, dia berminat membelinya, tapi ada beberapa orang yang ingin beli. Dia bernazar, seandainya aku yang dapat tanah itu, ya, maka aku akan sembelih seekor kambing atau ayam untuk penghuni tanah itu. Dianggap mungkin ada jin di tanah itu, ada penghuninya, ya, ada jinnya di situ. Dia nazar bukan karena Allah, tapi karena untuk jin yang ada di tanah itu. Ini syirik billah. Tak boleh dia lakukan. Tak boleh lakukan. Baik, cukup? Ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Baik. Saya akan hadiri pernikahan antara Surabaya dan Lombok nanti jam 9 insyaallah. Jadi harus kita cukupkan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah kumpulkan lagi kita pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.